Saya masih ingat dengan jelas di mana pandemi melanda Indonesia di awal 2020. Sekarang kita sudah berada hampir di penghujung tahun 2021. Dan masih belum ada kejelasan kapan pandemi dan PPKM yang berjilid-jilid ini berakhir. Apakah setelah pandemi semua akan kembali normal? Apakah ini adalah pandemi terakhir yang akan terjadi dalam hidup kita? Saya nggak yakin. Sama seperti sebuah luka, hampir semua orang sudah terluka secara ekonomi, mental, maupun fisik. Dan luka membutuhkan waktu untuk sembuh. Berikut adalah hal yang jangan dilakukan selama pandemi. Yang pertama, ikut investasi yang Anda tidak pahami. Saya paham, tuntutan ekonomi, apalagi dalam keadaan sulit, segalanya meningkat. Godaan untuk mendapatkan uang cepat juga meningkat, sama seperti orang kehausan. Terkadang ketika ditawarkan solusi, emosi kita yang berjalan. Hal ini dipahami juga oleh orang-orang di luar sana yang menawarkan investasi tanpa risiko dengan keuntungan yang super besar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Apapun bentuknya, robot, MLM, permainan uang, forex, saham, apapun itu. Logikanya gini, kalau saya tahu bahwa saya bisa untung besar sekali dan pasti dan aman dalam waktu cepat, ngapain sih saya bagi-bagi info ini ke Anda? Tanyakan motifnya, kebaikan, pengen teman untung. Apapun itu, waspadalah. Ketika kita bicara uang, saudara pun bisa pecah dan uang jarang mengenal teman. Jika memang ada yang berkata, ini pasti, saya garansi. Tanyakan, garansi dengan apa? Kenapa mereka tidak jual rumah mereka, seluruh aset mereka, seluruh harta mereka, dan lain-lain? Waspadalah, apalagi kalau tidak ada suatu jaminan secara pasti. Karena sumber daya dan uang di era pandemi ini merupakan sumber daya yang cukup langka. Jadi, jangan dibuang sembarangan. Hal kedua, membeli produk yang tidak harus dibeli. Contoh, beli sepatu baru, beli baju baru. Apapun alasannya, kecuali Anda sudah tidak memiliki barang yang layak untuk dipakai. Jangan, karena Anda tidak perlu fashion show di rumah. PPKM meminta kita untuk tidak berkeliaran, untuk di rumah aja. Dan membeli produk yang tidak harus hanya akan mengurangi kemampuan Anda di masa depan untuk membeli produk yang harus. Karena masih banyak ketidakpastian mengenai pandemi ini. Apa yang terjadi jika ada anggota keluarga Anda sakit? Atau ada yang dirumahkan dan tidak bekerja lagi? Dan Anda membutuhkan untuk membeli makanan atau obat. Apakah bisa Anda makan sepatu baru tersebut? Tidak. Bisa dijual tidak? Saya nggak tahu. Yang pasti, tidak dengan harga yang sama. Dan pasti membutuhkan waktu. Dan waktu adalah uang. Belajarlah menabung dan memprioritaskan terhadap hal yang harus dibeli. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Hal ketiga, menyia-nyiakan waktu. Banyak orang ketika takut, mereka itu diam. Diam terpaku dan tidak melakukan apa-apa. Atau yang lebih parah, membuang waktu untuk hal yang tak berguna. Di era pandemi ini tentunya dengan banyak berita-berita negatif di sekitar kita, banyak dari kita berfokus kepada hal yang jelek-jelek aja, yang negatif. Saya sendiri sudah jarang membaca berita mengenai pandemi ini dan memilih untuk menggunakan waktu untuk hal yang produktif. Coba Anda hitung, berapa banyak waktu yang kita buang untuk melihat dan mendiskusikan hal yang negatif. Di mana sesungguhnya inilah saatnya kita membangun diri, mengupgrade diri, menjadi pribadi yang lebih baik. Kesehatan adalah berkah buat kita sekarang. Memiliki kesehatan berarti Anda adalah manusia yang masih disayang Tuhan. Gunakanlah secara maksimal. Gunakanlah untuk hal yang positif yang Anda inginkan sejak dulu. Perbaiki hubungan dengan orang tua Anda dan dengan orang yang Anda sayangi.
Gimana kita nggak tahu sampai kapan mereka dan Anda masih diberikan kesempatan di dunia ini. Gunakan untuk olahraga, untuk menaikkan imun. Buat Anda yang selalu bilang tidak ada waktu ketika keadaan normal. Gunakan untuk belajar. Belajar hal yang ketika pandemi ini berakhir, Anda akan jauh lebih kuat dan siap di tempat kerja maupun bisnis Anda. Jadi, jangan sia-siakan waktu. Ingat untuk selalu mengkontrol diri Anda. Baik itu dari sisi keuangan, dari sisi waktu, dan juga dari sisi kesehatan dan hubungan dengan orang yang Anda cintai. Buat Anda yang merasa video ini berguna dan ada sesuatu yang Anda ambil, please komen, subscribe, dan like. Dan saya harap ketika pandemi ini berakhir, Anda sudah menjadi pribadi yang lebih luar biasa dibandingkan sekarang. Saya Coach Chandra, salam miliarder.